Tuhan hari ini kepada kami. Mari buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang bekerja, memimpin kami untuk mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau duduk diam sekedar kebenaran firman-Mu. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu bukan saja kami mengerti, terlebih kami jadi pelaku-pelaku yang baik akan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, roh jahat yang berusaha mengganggu hati pikiran kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, bahkan segala kedagingan kami, biarlah Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh roh-roh lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal ke selesai, dan urapi hamba-Mu, baca hamba-Mu dari segala keterbatasannya, sehingga apa yang disampaikan hari ini tidak satu kata pun yang menyesatkan umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Firman yang hidup, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan setiap kita jemaat yang siap diberkati firman Tuhan berkata bersama amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini adalah hari yang spesial, istimewa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu merayakan, memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tadi kalau di kalender yang sebelumnya kenaikan Isa Al-Masih, tapi sudah diubah jadi kenaikan Yesus Kristus, sehingga nama itu didengung-dengungkan, didengarkan ketika orang lihat kalender, libur apa ini? Kenaikan Yesus Kristus, gitu ya. Sehingga nama itu, nama di atas segala nama, didengar oleh banyak orang di dunia ini, amin. Terutama di Indonesia. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan terima kasih untuk kehadiran bersama-sama kita beribadah hari ini. Dan mungkin ada beberapa yang tidak hadir, masih berlibur atau merencanakan untuk berlibur, ya, tidak menggunakan untuk beribadah lebih dahulu, ya, atau mungkin semalam begadang sehingga pagi-pagi tidak bisa bangun, gitu ya, dan bisa ibadah hari ini. Kalau ada niat untuk beribadah dari kemarin, dipersiapkan sehingga malam tidur dengan nyenyak, pagi hari ini bangun datang beribadah. Ya, minggu lalu saya katakan kalau kita malas beribadah, tidak tertarik beribadah, lebih tertarik melakukan keinginan daging, keinginan dunia, itu artinya dosa itu masih menguasai kehidupan kita. Itu pengaruh dosa, ya. Jadi kita harus melawan dosa supaya kita terus menang. Amin. Amin. Baik, mari bersama-sama kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ini adalah nas yang hari ini memberkati kita, ya, tentang yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya berikan tema Dia pergi pasti kembali. Apa? Dia pergi pasti kembali. Ya, siapa yang pergi? Tentunya Yesus, ya, dan juga siapa yang akan datang kembali? Yang sama, Yesus Kristus. Mari kita baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Ayat pertama hingga 11. Mari Bapak Ibu, saya mohon dengan hormat kita bangkit berdiri kembali, kita akan baca firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan dibaca oleh kaum ibu atau kaum wanita, ayat yang pertama, ayat kedua, kaum bapak atau kaum pria. Selanjutnya nanti di ayat 11 kita baca bersama-sama, dimulai dari kaum wanita. 2, 3, ya. Hai Timotius, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, Sampai pada hari Dia diangkat ke surga. Sebelum itu telah memberi perintahnya, mulai Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari Ia bersama Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sini di kampung. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengulang membaca ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Ini perkataan malaikat pada orang-orang Galilea atau murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem, mengatakan, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Itu pertanyaan ya. Yesus ini yang diangkat ke surga. Yesus ini, maksudnya Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah dia yang telah pergi ke surga dan pasti datang kembali. Dikatakan oleh malaikat, Yesus ini atau Yesus yang telah naik ke surga, meninggalkan kamu, meninggalkan murid-murid yang berkumpul pada saat itu di Bukit Zaitun, dengan cara yang sama seperti kamu akan melihat naik ke surga. Dikatakan dia dengan cara yang sama, dia akan datang kembali. Berarti pasti datang kembali. Ada yang menafsirkan ayat ini yaitu sudah datang kembali, ini sudah digenapi. Sudah digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Dan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan berbicara tentang kedatangan Roh Kudus, tapi mengatakan sudah digenapi dengan kedatangan Roh Kudus. Berarti ini tidak ada lagi, sudah digenapi. Nah, menurut saya ini adalah satu kekeliruan, karena ini berbicara pribadi yang kedua, Yesus Kristus, bukan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan seluruh umat manusia di dunia ini, siapapun dia pasti mengalami namanya kematian. Akan mengalami kematian, yaitu mati secara jasmani. Bahkan kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan mati untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada kebangkitan. Tapi bagi orang yang percaya yang akan mengalami kematian, Alkitab katakan akan dibangkitkan oleh Yesus di akhir zaman. Amin. Lalu apa bedanya dengan Yesus Kristus? Sangat berbeda. Yesus Kristus mati, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga dan akan kembali ke bumi. Tidak ada satu kuasa, kekuatan, oknum siapapun di dunia ini yang bisa melakukan seperti itu selain daripada Yesus. Amin. Dan tidak satu pun yang orang yang sudah mati lalu bangkit dan nanti naik ke surga, datang lagi ke bumi ini, tidak ada yang lain selain daripada siapa? Yesus. Kalau kita dengar ada orang yang pribadi tertentu naik turun surga, perhatikan baik-baik ayat ini, luar biasa.
Mengapa hanya Yesus? Mengapa hanya Yesus? Karena memang hanya Yesuslah Tuhan yang sanggup mengerjakan, melakukan itu. Tidak ada yang lain. Amin. Banyak tokoh-tokoh yang terkenal, bahkan orang yang punya popularitas. Mungkin dia sebagai Perdana Menteri, mungkin dia sebagai Presiden, apapun itu sangat terkenal di dunia. Dan ketika dia mati, mungkin nanti kalau dia percaya bangkit, tapi apa pernah mampu kembali ke dunia ini? Tidak. Tapi kadang-kadang percayaan di suku tertentu, terutama di suku orang Batak, masih percaya. Ya, opung kita, kakek kita, nenek moyang kita, atau nenek kita, siapapun keluarga kita, kalau sudah meninggal, nanti di hari ke-7, setelah hari ke-7, hari ke-14, hari 1000, masih datang ke dunia, kembali ke dunia. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Karena kita mengatakan di kitab Ayub, manusia itu ketika mati seperti uap, tiba-tiba menghilang, dan tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Itulah keterbatasan manusia. Sekalipun dia sudah mati dan mungkin dibangkitkan, tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Lalu siapa yang dikatakan yang kembali itu, yang di hari ke-7 itu diberikan dia makan, makanan kesenangannya diberikan. Kalau waktu hidupnya dia senang dengan makanan ayam bok berek, dikasih ayam bok berek, ya kan? Kalau senangnya makan Kentucky Fried Chicken yang dari Amerika, di Indonesia dikasih. Apa rokoknya? Rokoknya di Samsu, dikasih di tempat kuburan. Karena apa? Karena dibilang masih datang dari merokok. Kadang-kadang manusia dibodohin. Rokoknya habis bukan karena orang itu yang meninggal itu, tapi karena apa? Angin. Kadang-kadang diajak ngobrol, datang ke kuburan atau pemakaman. Opung, saya sudah datang dengan cucu-cucumu. Oke, kami sudah datang membawa makanan kesenangan. Mari, makanlah, ditaruh. Gak ada berkurang makanan itu, tapi ditinggalkan untuk sejenak. Nanti kembali lagi ke situ. Makanan itu sudah tidak ada. Siapa yang mengambil? Siapa yang makan? Kemungkinan orang, kemungkinan lalu dibilang, waduh, ternyata makannya masih lahap waktu masih hidup, dan sudah mati pun masih lahap, habis semuanya, tulang-tulangnya pun tidak ada. Manusia sudah dibukakan dengan hal seperti itu, maka katakan itu bukan dia, itu adalah pekerjaan setan. Itu kita dibodoh-bodoh. Maksudnya apa? Bahwa manusia siapapun dia, seterkenal apapun dia, sehebat apapun dia, sebaik apapun dia, tidak akan pernah bisa kembali ke dunia setelah kematian. Pahami hal itu. Yang hanya bisa adalah siapa? Yesus. Makanya temanya tepat sekali. Dia pergi pasti kembali. Bagi manusia, bisa nggak seperti itu? Bisa aja. Dia sudah pergi, dalam arti masih hidup, pergi ke tempat lain atau pergi ke hati yang lain. Nah, kalau orang pacaran dia pindah ke tempat lain, hatinya orang lain. Nah, setelah dia bersama-sama ternyata lebih baik yang pertama, dia kembali lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi itu semuanya pengalaman masih hidup. Oh, dia kembali lagi. Tapi dalam kematian dan kembali ke dunia ini tidak ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari nas firman Tuhan hari ini sangat jelas kita perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas kepada jemaat. Perhatikan di sini kepada Theophilus, saya dikata, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus.
Nanti ini Lukas ini kembali mengingatkan apa yang sudah dituliskan di kitab Lukas. Nah, kisah para rasul ini adalah kisah para rasul di mana para rasul yang dipilih, dipanggil Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini luar biasa. Oleh karena mereka Injil bisa sampai ke bangsa-bangsa lain termasuk di Indonesia. Di sini Lukas mengatakan tentang Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan antara kebangkitan dan kenaikan. Setelah dia bangkit, ada berapa lama? 40 hari. Masih ada di dunia ini, masih ada di bumi. Kalau saya berpikir begini, kenapa ya Yesus itu ketika dia sudah bangkit dari kematian, jangan hanya 40 hari, lebih dari 40 hari lah, bertahun-tahun lah. Pergi dulu ke tempat-tempat yang lain, termasuk Yesus kunjungi Indonesia, ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa Yesus itu pernah datang dan pernah hidup dan pernah mati dan pernah bangkit kembali. Mengapa hanya di Yerusalem saja? Mengapa hanya 40 hari? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu, merenungkan seperti ini, kenapa Yesus keliling dunia dulu lah untuk memproklamasikan tentang dirinya. Tapi ini hanya 40 hari, itu sangat terbatas, berarti 1 bulan lebih. Tapi kita perhatikan, sekalipun 40 hari, nanti akan kita lihat mengapa hanya di Yerusalem dan terbatas orang pada saat melihat apa maksudnya Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Tapi dalam 40 hari itu Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada wanita dekat makam di mana Yesus dimakamkan. Dia juga menyatakan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Paulus juga mengatakan menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang lain. Berarti banyak sekali saksi tentang kebangkitan Kristus. Kalau sudah banyak, berarti itu adalah fakta, itu adalah kebenaran. Kalau hanya satu saksi mungkin diragukan, bahkan 2 saksi pun mungkin diragukan. Ini banyak saksi. Kita perhatikan bersama-sama. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada saat Yesus ada di Bukit Zaitun, mempersiapkan kenaikannya ke surga. Berarti juga dilihat banyak orang pada saat itu. Disaksikan dengan mata kepala sendiri Yesus naik ke surga. Maka Alkitab sangat jelas, kalau tidak mungkin ada kenaikan tanpa kebangkitan, tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus harus jalani semua itu, penderitaan sampai kepada kematian di kayu salib. Dan sesudah apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum terjadi hal itu, Yesus sudah mengatakan dia akan naik ke surga. Tadi sudah kita baca teks pembukaan dalam ibadah oleh worship leader kita, yaitu Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 2 itu. Itu Yesus katakan ya sebelum terjadi kematian dan kebangkitan. Yesus sudah mengatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut.
Ayat ketiga. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi ini adalah kebenaran. Ini adalah fakta. Jadi kalau Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga, itu adalah kebenaran. Itu bukan ilusi, itu bukan dongeng, bukan sinetron, bukan telenovela. Maka sifat kenaikan Yesus itu adalah fakta sejarah. Dia sungguh-sungguh naik. Tidak ada yang naik seperti Yesus, tapi ada juga yang mengajarkan percaya Maria juga naik seperti Yesus. Tapi adakah di Alkitab dikatakan demikian? Tidak ada. Tidak ada. Setelah Maria mengandung, melahirkan Yesus dan punya anak-anak lagi yang lain, dan kematiannya, tidak pernah kita dengar dia naik ke surga seperti Yesus dengan tubuh yang ada di dunia ini. Bahkan ada lagi juga yang mengatakan bahwa sifat kematian orang-orang tertentu karena dia begitu baik bisa selama di dunia ini, yang bukan percaya kepada Tuhan, katanya juga seperti itu. Saya baca satu cerita seperti itu, bukan di Alkitab, malah hal yang sama, yaitu ditengahi tokoh-tokoh terkenal itu, dia lagi turun lagi ke dunia ini. Apakah Alkitab katakan demikian? Apakah ada dalam kitab suci demikian? Tidak ada. Berarti di luar kitab suci jangan kita percaya. Amin. Percayalah atas kitab suci. Kalau saudara tidak percaya apa dikatakan tentang kenaikan Yesus ke surga, sungguh-sungguh naik ke surga, berarti kita tidak percaya dengan kitab suci. Kita tidak percaya dengan firman Tuhan, tidak percaya dengan Alkitab. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh Yesus sudah naik ke surga, Alkitab katakan demikian, dan kita percaya, berarti kita percaya Alkitab itu firman Tuhan. Amin. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua kita perhatikan, ketika dia naik ke surga, itu adalah tubuh yang telah diubahkan, artinya tubuh jasmani. Karena ada juga orang mengajarkan yang naik ke surga itu tubuh, sebab di surga itu tidak boleh ada tubuh. Mungkin sudah cukup lama ya, waktu kami mengadakan ujian skripsi mahasiswa pindahan, katanya ketika Yesus naik ke surga itu tubuh atau roh? Ya roh dong Pak, bukan tubuh. Saya tanya lagi, coba kamu simak lagi pertanyaan saya. Ketika Yesus naik ke surga, naik itu tubuh atau roh? Roh Pak. Saya berpikir, untung saja ini bukan mahasiswa dari semester 1 di Setrika Aros. Bertanya di mana belajar kamu hal itu? Saya bimbing, saya akan membacakan kisah para rasul pertama ini, khususnya apa perkataan dari malaikat ini tadi. Coba dilihat kan? Dilihat. Roh itu bisa dilihat kan? Tidak bisa. Terus apa yang dilihat? Yesus. Tubuh kan? Oh bukan Pak, roh. Jangan lagi kamu ngomong, ini yang dilihat apa ini? Roh bisa dilihat nggak? Nggak bisa Pak. Nah kalau begitu apa mereka dilihat? Roh Pak. Nah balik lagi roh. Katakan yang dilihat apa? Dengan mata mereka memandang ketika Yesus naik ke surga. Apa yang mereka lihat? Baru lihat, pahami tubuh. Jangan buang pikiranmu yang ngomong roh terus. Lihat di firman Tuhan. Selain itu, berapa kali Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, bahkan dianggap hantu, tapi Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya. Pada Thomas menunjukkan lambungnya yang ditusuk.
Itu ditujukan, itu siapa itu? Lalu mereka diberikan makan, itu siapa itu? Itu bentuk tubuh atau roh? Tubuh, Pak. Jadi jasmani. Lalu kita perhatikan tubuh jasmani yang telah dimuliakan, yang tubuh kemuliaan itu, dia naik ke surga. Wow. Lalu saya kadang-kadang begini, dalam tanda kutip iri hati gitu. Iri hatinya kenapa? Kenapa hanya mereka yang bisa melihat itu? Orang-orang yang di Bukit Zaitun. Mengapa tidak ikut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Kan banyak orang pada saat itu. Banyak. Tapi sekian mungkin ribuan orang itu hanya ratusan. Dikatakan 500 atau berapa itu kan yang menyaksikan. Artinya mereka berarti masih ada di pemahaman penolakan Yesus sebagai Mesias. Yesus tidak bangkit. Yesus tidak mati, dia tidak bangkit. Ataupun dia mati dan bangkit itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Sehingga sampai hari ini menanti juru selamat. Nanti kita lihat di ayat ke-8 dan ke-7 itu. Masih punya pemahaman yang keliru tentang pemulihan kerajaan Allah. Perhatikan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu yang berikutnya, sifat yang ketiga itu adalah Yesus naik berlahan-lahan. Apa berlahan-lahan? Bilang nggak bisa nggak Yesus telah bangkit lalu tiba-tiba menghilang? Bisa nggak? Bisa nggak tiba-tiba menghilang begitu saja? Bisa. Tapi mengapa nggak lakukan itu tiba-tiba menghilang aja? Tidak ada di sini memang kata berlahan-lahan, tetapi mereka menengok ke atas, murid-murid itu melihat ke atas. Berarti Yesus naik berlahan-lahan, betul nggak? Iya, pelan-pelan naik sampai ditutup oleh awan. Mereka bisa saksikan entah itu berapa menit. Mereka bisa melihat. Kalau menghilang sekejap, tapi ini mereka bisa lihat, memandang, melihat dengan mata kepala sendiri, dengan mata jasmaninya melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupinya, kemuliaan menutupinya. Berarti ada maksudnya. Dia naik berlahan-lahan supaya mereka menjadi saksi tentang kenaikan Tuhan itu, bahwa dia benar-benar naik. Kalau tiba-tiba menghilang, Yesus kemana? Dia cari-cari. Wah, ini menghilang, bukan lagi naik. Menghilang dengan naik beda kan? Kalau naik sebenarnya tiba-tiba saya itu lewat baru tidak kelihatan. Kalau sekejap menghilang. Karena saya bingung kenapa harus seperti itu. Mereka yang melihat, menyaksikan pada saat itu, mereka adalah saksi hidup tentang kenaikan Yesus, dan mereka akan menjadi pemberita kenaikan itu. Sehingga hari ini kita tahu. Amin. Lalu yang berikutnya, yang membuat saya katakan iri hati dalam tanda kutip, atau mungkin yang lainnya, Yesus yang naik ke surga itu tadi dikatakan itu fakta sejarah dan secara jasmani naik perlahan-lahan. Apakah itu semua dilihat oleh semua orang di dunia ini? Apakah peristiwa itu semua dilihat oleh orang di dunia ini? Tidak. Lalu dari mana kita tahu? Dari kitab suci. Kita bukan saksi langsung peristiwa itu. Bukan. Nah, kita perhatikan di sini sekali lagi bahwa Kristus naik ke surga itu tidak ditujukan kepada semua orang. Pertanyaannya mengapa? Mengapa nggak ditujukan kepada semua orang? Apakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk melakukan itu? Kan dia Tuhan, berkuasa. Jadi mengapa hanya orang-orang yang ada di Bukit Zaitun itu yang menyaksikan, melihatnya, tidak sekaligus? Ada orang yang mengatakan begini, Pak, barangkali kalau pada saat itu ada televisi, ada TikTok, ada YouTube, ada
Facebook atau macam-macam, ada kamera dan yang lain sebagainya, itu bisa langsung cepat tersebar. Wah, gitu, seperti sekarang kan. Nah, tentang kenaikan itu, inilah rahasia yang Tuhan kasih Tuhan. Inilah rahasia iman. Apa rahasia iman? Bagaimana seorang bisa beriman kepada Yesus sekalipun tidak menyaksikan langsung tentang kenaikan Yesus ke surga, sekalipun tidak menyaksikan tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, mereka akan tahu melalui apa? Pemberitaan Injil. Maka saya katakan, kalau misalnya Yesus pada saat itu dia naik ke surga, disaksikan oleh seluruh dunia, tidak perlu ada pemberitaan Injil. Karena udah tahu Yesus naik ke surga. Dan tidak perlu Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Tidak perlu ada amanat itu. Secara tubuh jasmani, Yesus memiliki keterbatasan, hanya ada di Bukit Zaitun pada saat itu. Selama hidupnya ada di Bethlehem, ada di Yerusalem. Tetapi secara ilahi dia bisa hadir di mana saja. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi karena Yesus menghendaki supaya kita ini melalui pemberitaan Injil, sehingga orang bisa melihat bukan lagi dengan mata jasmaninya, tetapi bisa melihat dengan mata rohaninya. Kan seringkali kita percaya kalau kita melihat dengan mata jasmani, seperti siapa tahu Thomas. Masih banyak gak Thomas sekarang ini? Masih banyak gak? Masih banyak. Aku lihat dulu baru aku percaya. Selama aku tidak melihatnya, aku tidak mau percaya. Kadang-kadang memang Tuhan bisa pakai hal itu, tapi tidak selamanya Tuhan pakai seperti itu. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah mereka sekalipun tidak melihat, namun percaya. Kita ada nggak kita peristiwa pada saat Yesus naik ke surga? Ada nggak kita di situ? Ada nggak kita ketika Yesus mati? Ya, ada nggak ketika kita Yesus bangkit? Tidak ada. Jadi terus apa yang buat kita percaya? Hari-hari ini banyak orang tidak percaya. Kita percaya karena ada kitab suci yang mengatakannya, Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita mengenal siapa Yesus. Amin. Amin. Jadi itu empat sifat tadi. Karena bukan hanya sifat ini yang harus kita pahami. Ya, fakta sejarah itu sungguh-sungguh kebenaran. Naik dengan bentuk jasmani, dia naik perlahan-lahan, tidak semua dilihat orang. Tetapi yang paling penting juga kita harus tahu untuk apa maknanya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Apa makna atau apa tujuan Yesus naik ke surga? Pasti kita mengatakan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, seperti firman Tuhan mengatakan tadi. Betul. Mari kita lihat bersama-sama. Dari apa yang sudah kita baca hari ini, itu luar biasa. Di ayat yang kedua dan ketiga, ya, kalau kita perhatikan ini, mengapa Yesus naik ke surga? Itu sebagai bukti menunjukkan bahwa Kristus telah selesai melakukan misinya, misi penebusan dosa manusia. Yesus sudah melakukan misinya dengan sempurna. Sudah selesai pekerjaannya di dunia ini.
Ketika Tuhan mengutus atau Bapa mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia ini dengan tujuan adalah penyelamatan, penebusan dosa atas dosa manusia. Dan itu sudah dikerjakan, dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Maka ketika di kayu salib perkataan yang terakhir dikatakan apa? Sudah selesai. Sempurna. Tidak satu pun yang tidak digenapi. Semua digenapi. Karena Yesus sudah selesai melakukan tugasnya itu, Dia berhak kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi, perhatikan kebangkitannya, maka kenaikannya ke surga itu merupakan faktor yang menjamin bahwa keselamatan bagi orang percaya. Maka saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kematian, kebangkitan Kristus dan kenaikan Yesus ke surga. Dan kita percaya. Berarti dengan kenaikan itu kita percaya kita sudah adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Kita sudah ditebus, lunas dibayar, tidak ada hutang. Kalau bahasa teologi itu dikatakan apa ya? Ya, ada agoraso, ex agoraso dan lutro. Agora itu berarti dibeli dari pasar. Agoraso proses sampai ex agoraso dikeluarkan dari pasar, setelah dibeli, dibawa barang itu menjadi miliknya sepenuhnya dalam penguasaannya. Lutro itu hasilnya, yang sudah ditebus itu hasilnya. Artinya apa? Dengan kematian, kebangkitan Kristus, saudara dan saya sudah dibeli dari pasar dosa. Kita tadinya ada di pasar dosa, dikuasai oleh dosa, dipengaruhi oleh dosa, senang dengan keinginan dunia, kedagingan, dengan setan dan semuanya itu kata senang. Tapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Dengan kebangkitan Kristus, kita dikeluarkan dari pasar itu, dibawa ke tempat yang terang. Kita dibebaskan. Seperti pujian tadi, kita dibebas, kita menjadi orang merdeka dengan lunas dibayar. Tidak ada hutang. Kalau kita belanja, pernah nggak ketika orang belanja ke tempat di pasar atau di mana sebeli barang? Ya, nanti minggu depan saya balik lagi, saya lunasi. Bisa nggak di mall seperti itu? Tidak mungkin. Harus lunas baru bawa, Pak. Kecuali mungkin kenal, sudah sering lagi langganan. Minggu depan yang kekurangannya iya. Tapi ada juga minggu depan dia nggak balik lagi ke situ, ke acara ke tempat lain karena dia punya hutang di situ. Kalau kebiasaan manusia belum lunas dibayar, udah janji lunas dibayar, dia pindah ke tempat lain, nanti takut ditagih. Kebiasaan manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah saudara lunas dibayar, tidak ada hutang. Enak nggak kalau ada hutang? Gak enak dikejar-kejar kalau ada hutang. Saya udah pernah dikejar-kejar oleh kolektor karena punya hutang, karena kartu kredit kan. Mulai dari itu saya luar biasa. Gak enak. Kalau kita punya hutang kepada seorang, sering datang ke rumah kita, ketok, waduh penagih hutang, ketok, penagih hutang. Udah itu pikiran kita, ketok, itu penagih hutang. Ternyata orang lain mau mengantarkan berkah. Dia telepon, Pak, tadi saya ke rumahnya Bapak mengantar berkat, Pak mau bagi berkat. Tapi katanya ada di dalam, tapi Bapak nggak buka-buka. Ya udah Pak, karena Bapak nggak ada, saya nggak buka pintu, saya kasihlah berkat itu kepada orang lain. Mengapa? Karena merasa berhutang, nggak tenang. Berat. Yesus tidak lakukan itu kepada kita, lunas dibayar. Amin. Maka kita tenang.
damai. Mengapa? Karena lunas dibayar. Kalau lunas dibayar dengan darah Yesus, bukan dengan emas dan perak. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan itu, karya Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, Bapak Ibu kasih. Luar biasa. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Tujuan atau makna Yesus Kristus naik ke surga, supaya kita yang percaya kepadanya, Dia bukan hanya dia yang naik ke surga, tetapi pun kita akan naik ke surga dan ada bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Coba tadi kembali lagi ke kitab Yohanes tadi, Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada orang yang mengajarkan nanti di surga itu hanya 144 ribu. Wow. Kalau saudara pengikut ajaran itu, berarti saudara tidak dapat jatah. Tidak dapat apa? Tidak punya jatah. Hanya 144 ribu. Itulah sebabnya saya percaya pada Kristus, karena surga itu tidak dibatasi, hanya 144 ribu. Dikatakan banyak tempat. Oleh karena orang bertanya, Pak, itu Alkitab Yesus mengatakan kan, aku akan naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Apakah sebelum Yesus naik ke surga belum ada tempat itu? Kok menyediakan, ada kata menyediakan? Apakah surga belum ada pada saat Yesus mengatakan demikian? Apakah surga belum ada? Kok Yesus katakan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Menyediakan tempat, artinya belum tersedia. Yesus naik ke surga menyediakan. Ini yang bertanya mahasiswa sarjana lagi, pendeta lagi. Apa maksudnya, Pak? Apakah belum ada surga sebelum Yesus naik ke surga? Sebelum Yesus naik ke surga. Dari peristiwa Yesus naik ke surga, berarti surga itu sudah ada. Kata menyediakan di situ bukan kata dari yang tidak ada menjadi ada. Atau tadi tidak ada, lalu tiba-tiba Yesus ada setelah dia naik ke surga. Bukan. Itu menunjukkan ketika aku ke surga, surga itulah tempatku. Dan di mana aku berada, di mana Bapa berada, engkau pun berada. Amin. Amin. Pastikan saudara ada di tempat itu. Jangan betah di dunia ini. Mengapa Yesus naik ke surga? Barangkali supaya saudara dan saya jangan kerasan, jangan betah di dunia ini. Seenak apapun tinggal di dunia ini, kita punya rumah besar, punya rumah kecil, milik sendiri, ngontrak, kos. Jangan betah di situ. Jangan betah di dunia ini, karena dunia ini tempat sementara. Tempat kita yang abadi, yang kekal, ada di mana? Surga. Di tempat siapa? Yesus. Amin. 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 Saudara rindu nggak ke sana? Amin. Kalau saudara rindu ke sana, rindukanlah kematian. Apa begitu? Ada dulu siapa ya? Prof yang cerita itu, katanya ada mahasiswa. Udah siap ke surga? Udah mau ke surga, Pak. Kenapa? Aku belum siap mati, katanya. Dari kasih Tuhan, satu sisi mungkin itu keliru, tapi sisi benar. Mengapa? Karena kita mengalami kematian yang sudah percaya kepada Kristus. Dikatakan kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah pintu masuk kita untuk apa? Ke surga, masuki kehidupan yang baru.
Tapi suatu saat tidak semua orang mati. Alkitab katakan di Tesalonika, ada yang masih hidup ketika sudah datang diubahkan dengan segala. Saya bikin seperti itu supaya jangan malam kematian. Ya kan? Kita pingin nggak seperti itu? Nggak usah mati kan? Lagi mati karena sakit-sakitan, menderita karena sakit, lalu kita mati. Aduh, itu mengerikan. Membuat kita semakin was-was, khawatir, sehingga kita menjaga kesehatan. Kadang-kadang sudah tahu pun orang dia gagal jantung, gagal ginjal dan yang lain sebagainya, sudah dikasih tahu penyebabnya mengapa sampai hari itu. Kita sudah tahu, kita biasa-biasa aja, tetap aja hantam itu B2 tiap hari banyak-banyak kan gitu ya. Tidak jaga pola makan. Dengan apa? Dengan alasan bahwa setiap orang pasti mati. Atau sengaja supaya mempercepat kematian lalu naik surga. Apa begitu? Itu tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita ini ingin lebih panjang umur di dunia ini supaya apa? Supaya semakin banyak kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi janganlah betah di dunia ini. Bukan berarti ketika kita betah di dunia ini lalu kita putus asa. Segeralah Tuhan datang jemput. Saya ingin bertemu dengan Abraham. Seperti apa sih Abraham itu? Saya mau bertemu dengan Isa. Seperti apa kondisi Ishak itu? Saya mau ketemu dengan Musa. Saya mau ketemu dengan Elisa, Elia. Dan bikin cepat-cepat. Pernah saya mendengar doa seperti itu dari seorang misionaris. Karena dia udah tua. Saya kaget dengan doa itu. Tuhan, hamba-Mu sudah melakukan apa yang bisa hamba melakukan. Sudah keliling dunia dan sudah memberitakan Injil kemana-mana, dan umurku sudah tua. Jika Tuhan berkehendak, ambillah nyawa saya sekarang. Mengapa? Karena aku merindukan untuk melihat Abraham. Aku Tuhan ingin merindukan melihat Rasul Paulus. Aku ingin melihat rasul-rasul yang lain. Tuhan sudah cukup sudah aku di dunia ini. Panggillah aku. Kira-kira doa seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Ada kerinduan bertemu dengan tokoh-tokoh iman dan ingin cepat mati. Yang ada adalah panjang umurnya, sehat badannya, artinya ingin lebih lama hidup di dunia. Boleh saja Bapak Ibu kasih Tuhan, boleh saja. Tapi tujuannya untuk apa? Bukan lagi untuk mengikuti keinginan dunia, keinginan daging, keinginan setan apalagi. Tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Nah itulah sebabnya Yesus naik ke sorga. Lalu dikatakan di makna yang ketiga itu adalah bahwa supaya Roh Kudus diutus turun ke dunia. Ayat 8 dari pembacaan kita hari ini dikatakan demikian, perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana apa? Roh Kudus sekali lagi kita perhatikan. Tapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tuh turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan seluruh dia, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan beberapa hal penting dari ayat ini. Pertama, ketika ayat ini dikatakan sudah terjadi belum? Sudah Roh Kudus sudah turun belum? Sudah diserahkan belum? Belum. Nanti akan kita peringati 10 hari kemudian. Makanya hari ini kita berdoa, 10 hari kita berdoa. Bagi yang kuat doa puasa selama 10 hari. Ya sampai nanti terakhir kita doa bersama-sama. Ya. Berdoa di rumah masing-masing. Bukan lagi berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Kalau murid-murid pada saat itu mereka dikatakan, coba perhatikan di ayat keempat, perhatikan ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mengapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Apa yang dijanjikan oleh Bapa? Apa yang dijanjikan oleh Bapa, yang dijanjikan oleh Yesus apa? Roh Kudus yang akan diutus ke dunia. Yesus naik ke surga. Dikatakan, aku ada di dunia ini. Dikatakan, saya akan naik ke surga, kembali ke surga, dan aku akan mengutus Roh Kudus.
Dan itu sudah digenapi. Pada saat saudara berdoa 10 hari, bukan lagi katakan, Roh Kudus curahkanlah, Roh Kudus terjadilah pencurahanmu di tempat ini. Tidak, sudah ada di dunia ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tinggal kita yang belum percaya menerima Roh Kudus dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita mengatakan, kubuka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan, tapi kubuka hati untuk menyembah-Mu Tuhan tepat. Karena lagu kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan, lagu itu bagus sekali sebenarnya. Tapi kalau nilai teologisnya bagi orang percaya itu salah. Mengapa? Karena bagi orang sudah percaya, Roh itu sudah ada tinggal di dalam hati kita. Amin. Sudah tinggal dalam hati kita. Dan Yesus sudah mengatakan itu, apa yang dikatakan sudah terjadi. Roh Kudus sudah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itu diutus ke dunia ini. Tujuannya apa? Kita akan mengatakan menyertai kita. Menyertai kita. Betul. Itu menyertai kita. Menghibur kita, betul. Menguasai kita, betul. Mengendalikan kehidupan kita, betul. Memenuhi kehidupan kita itu betul. Supaya Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita di dalam selama hidup ini, betul. Tapi sebenarnya saya mengatakan sesuai dengan Alkitab katakan, di antara perintah, banyak sekali perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus yang diamanatkan kepada murid-muridnya, banyak sekali. Tapi di semua di antara perintah itu, perintah yang pertama dan utama itu adalah memberitakan kasih Kristus. Apa itu kasih Kristus? Beritakan Injil. Amin. Ada kata di situ, menjadi saksi. Didahulukan Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi. Saksi itu adalah kata dengan dinamis, dinamika atau ledakan. Artinya ada suatu keberanian yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyaksikan Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah naik ke surga, Yesus yang akan datang kembali. Kita harus menyaksikan itu. Itu keberanian yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali keberanian itu tidak kita lakukan. Yang ada ketakutan. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan tentang Yesus, pribadi dan karyanya itu, ada konsekuensinya. Kalau kita lakukan itu seperti saya berkata-kata bersama hari ini kepada Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, saya aman. Lalu nggak mungkin demo saya kan gitu. Tapi kalau kita sampaikan di luar, di lingkungan orang yang tidak percaya. Bahkan baru-baru ini Tangerang Selatan tuh, orang lagi berdoa, diserang rame-rame, bahkan dibacok berdarah-darah itu wanita-wanita itu. Lagi berdoa, jangan berdoa di sini, berdoa di gerejamu. Ini bukan tempat untuk berdoa. Di Indonesia masih ada seperti itu, masih banyak. Itu baru ketahuan, langsung di-expose di TikTok dan yang lain sebagainya. Yang belum terlihat atau belum dipublikasikan mungkin di media sosial berapa banyak. Saudara, mengapa? Bukan karena doanya. Sekali lagi, bukan karena doanya, tapi karena Yesusnya. Karena apa? Yesus. Karena orang Kristen, siapapun dia, Katolik, Kristen, Protestan, adalah orang-orang pengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Kristus itu adalah kebenaran. Ketika bicarakan tentang kebenaran, melalui perkataan kita, kalimat yang disampaikan, melalui doa kita, tidak senang dengan dunia, tidak sangat suka dengan kebenaran. Ada risiko tidak? Ada. Yesus mengalami hal itu, penolakan, penindasan. Murid-murid, apalagi rasul-rasul mengalami hal seperti itu. Makanya kalau kita mau beritakan Injil, jangan mengharapkan yang aman,
Tidak ada yang aman di dunia ini. Tunggu aman baru beritakan Injil. Tidak ada. Kalau begitu diam, tak usah beritakan Injil. Itu buat kita takut sehingga kita beritakan Injil. Ini tanggung jawab kita. Di penutup ini saya menyampaikan, jangan hanya kita tahu sifat kenyataan Yesus. Dia sungguh-sungguh itu fakta sejarah. Naik dengan tubuh kemuliaan, naik perlahan-lahan, lalu tidak disaksikan oleh semua orang. Mengapa tidak disaksikan semua orang? Supaya saudara dan saya hari ini supaya pergi beritakan peristiwa itu. Amin. Kita sudah tahu bahwa Yesus naik ke surga, menunjukkan pekerjaannya sudah selesai. Siapa yang akan menyelesaikan pekerjaannya? Siapa yang melanjutkan pekerjaannya? Maksud seperti itu. Siapa yang akan melanjutkan pekerjaannya? Saudara dan saya. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Jangan hanya kita yang ke tempat itu, tapi kita juga bawa orang rame-rame datang kepada Tuhan. Yudas katakan, rampas mereka dari api itu, bawa mereka kepada jalan kebenaran, bawa mereka kepada Kristus. Jadi hanya kita tahu fakta tentang kenaikan Kristus, tetapi sekarang tanggung jawab saya apa? Itu tanggung jawab kita di ayat ke-8 kita. Amin. 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 Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita terlalu banyak pertimbangan sehingga kita tidak mau beritakan Injil. Pertimbangan apa? Ketakut atau kesibuk? Untuk menjadi saksi Tuhan tidak harus sekolah teologi, tapi saksikan imanmu. Mengapa engkau percaya kepada Kristus? Engkau diubah oleh Kristus. Saksikan. Sederhana, tidak perlu kita harus menyinggung agama orang lain, kitab suci orang lain, cara ibadah orang lain. Tidak perlu. Itu penghambat pelayanan, penghambat penginjilan, bahkan penistaan agama. Saudara akan bisa dipenjara. Lebih baik sampaikan Alkitab yang kita percaya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Undang semuanya WLCD pemain musik maju. Hidup ini adalah kesempatan. Kenaikan pujian ini bersama-sama.